Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, materi kita hari ini yaitu pengelolaan haji, zakat, dan wakaf ya. Yang lalu sudah kita bahas tentang haji. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa. Robbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya, indikator pembelajaran kita yaitu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama ya, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Kemudian menjelaskan makna hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam membentuk kepedulian sosial baik dan benar dengan menggunakan sistem ya yang ada ya. Kemudian memahami makna zakat ya. Zakat itu pengertiannya itu menurut bahasa atau menurut lugha ya, menurut pengertian bahasa Arabnya yaitu suci, bisa juga dikatakan dia tumbuh dan berkah ya. Kenapa dikatakan dia tumbuh? Karena dengan mengeluarkan zakat, zakat itu adalah sedekah yang wajib ya, yang hukumnya wajib. Jadi dengan mengeluarkan zakat itu maka harta kita akan bertambah, tumbuh ya, bukan makin berkurang ya. Sama dengan halnya kita misalkan memetik tanaman kita yang tadinya ada cabang-cabangnya itu makin banyak cabangnya. Nah, itu yang dinamakan tumbuh ya. Semakin kita zakatkan, semakin kita keluarkan zakatnya, maka semakin banyak, makin berkembang ya harta kita. Kemudian suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dengan berzakat itu kita mensucikan harta ya. Karena terkadang dalam mencari nafkah ya, mencari rezeki, dalam usaha kita mencari rezeki itu ada hal-hal yang subhat yang mungkin tidak kita sadari yang tergabung dalam harta kita tersebut, walaupun kita sudah berusaha untuk mencari rezeki itu dengan cara yang halal, tapi terkadang bisa saja tercampur dengan yang subhat secara tanpa kita sadari. Nah, dengan berzakat maka kita mensucikan harta kita tersebut. Kita keluarkan supaya harta yang ada pada kita yang kita usahakan tadi itu menjadi suci ya, membersihkan harta itu dengan bersedekah dan berzakat. Kemudian menjadi berkah dengan berzakat, tentunya harta kita itu menjadi berkah ya. Itulah zakat menurut bahasa atau menurut istilah bahasa Arabnya. Kemudian menurut istilah itu kalau dibilang menurut istilah kan seperti biasa sudah kalian ketahui itu menurut syariatnya ya, menurut hukum fikihnya, menurut istilah fikih zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu ya, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Jadi zakat itu pemberian yang wajib ya, sedekah wajib itu namanya zakat. Nah, diberikan dari harta tertentu. Ada ketentuan-ketentuannya harta mana saja yang wajib dizakati. Contohnya emas, perak, ya, itu wajib dizakati. Kemudian apalagi harta yang mana seperti kebun ya. Kalau kita punya perkebunan, punya ladang, nah itu juga wajib dizakati ya, buah-buahan. Kemudian apalagi zakat belakangan ada zakat profesi ya, tidak harus yang seperti kita punya orang petani, tidak harus yang punya menyimpan emas. Nah, zakat profesi harta
yang zakat tadi tidak harus kita mempunyai sawah atau punya emas baru boleh berzakat, tetapi profesi kita sebagai apapun, sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai staf itu juga wajib mengeluarkan zakat, namanya zakat profesi ya, itu dalam fikih kontemporer dibahas ya Nak. Kemudian hukum zakat, hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib ya, wajib bahagian dari rukun Islam ya, rukun Islam menjadi bagian dari rukun Islam. Nah, makanya perintah berzakat ini selalu beriringan dengan perintah sholat ya, nah, selalu beriringan dengan perintah sholat. Nah, inilah hukum zakat wajib hukumnya. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat maka akan berdosa ya, tidak berkah hartanya. Nah, di dalam Al-Quran surah di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini ya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah kamu berserta orang-orang yang ruku. Nah, ini tadi ya yang Ibu bilang bahwa selalu perintah zakat ini beriringan dengan perintah sholat ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, begitu pentingnya zakat selalu beriringan dengan sholat. Kemudian di dalam kitab Al-Awsah dan Asyagir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ya Allah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Nah, jadi di dalam harta di sini dibilang mereka tidak akan kelaparan jika tidak disebabkan oleh perbuatan orang-orang kaya tersebut. Nah, kenapa? Karena memang di dalam harta kekayaan orang yang kaya itu orang miskin itu mempunyai bagian ya, mempunyai hak. Makanya mereka berhak menerima zakat. Mereka berhak menuntut ya, orang miskin dan fakir miskin itu berhak menuntut hak mereka kepada yang mempunyai kekayaan ya, karena memang itu adalah hak, bukan bukan lagi gimana, itu sudah menjadi hak mereka, makanya mereka itu berhak menuntut mana hak kami. Nah, kita boleh, orang miskin boleh menuntut kepada orang kaya, dan itu adalah kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya. Makanya hanya saja sekarang ini terbalik ya, terbalik posisinya. Jika orang kaya mau mengeluarkan zakat, ya baru dapat kan gitu. Jadi pemerintah boleh pemerintah boleh memaksa orang yang kaya itu untuk berzakat, karena itu adalah kewajiban mereka dan itu adalah hak fakir miskin ya. Zakat bahagian dari harta kekayaan mereka. Nah, kemudian syarat dan rukun zakat ya. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku, yaitu pelaku itu namanya muzaki ya, yaitu orang yang mempunyai harta, orang yang berzakat itu namanya muzaki. Orang yang terkena wajib zakat, yaitu yang pertama itu Islam, merdeka, baligh dan berakal, itulah syarat zakat ya, syarat berzakat itu Islam, kemudian sudah baligh dan berakal. Nah, gimana kalau
masih kecil ya, masih kecil, mungkin saja hartanya itu adalah harta peninggalan dari orang tuanya atau peninggalan dari kakek-kakeknya. Dia tinggal sendiri, misalnya tidak dia sudah ditinggal, kemudian dia dapat warisan banyak, dia sementara dia belum dewasa, masih anak-anak. Nah, itu tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya. Bisa jadi anak-anak itu orang kaya bisa dengan dengan warisan ya, warisan dari orang tuanya mungkin, atau kakeknya atau siapalah, atau dari manapun dapat dia hartanya, bisa, tidak tertutup kemungkinan anak di bawah umur itu menjadi orang yang banyak harta. Kemudian syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat, yaitu yang pertama itu milik penuh. Nah, harta itu milik seutuhnya ya, bukan kongsian ya, bukan masih di tangan orang. Nah, jadi sudah milik dia, memang sudah dimiliki dia sepenuhnya. Kemudian berkembang ya, kemudian mencapai nisab, ada nisabnya, ada ukuran-ukuran tertentu, nanti akan kita bahas ukuran-ukuran tertentu sampai mana batas wajib zakat. Misal emas sampai mana batas wajib zakatnya. Kemudian padi sampai mana batas wajib zakatnya. Buah-buahan sampai mana batas wajib zakatnya. Uang sampai mana batas wajib zakatnya. Itu ya, ada nisabnya. Ada ukuran-ukurannya, ada ukuran tertentu sampai hingga mewajibkan mengeluarkan zakat. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok ya, lebih dari kebutuhan pokok sehari-hari ya. Kenapa dibilang lebih dari kebutuhan pokok? Mungkin bisa saja orang yang banyak harta tapi juga banyak tanggungan. Nah, kalau dihitung dari harta kekayaannya itu sudah harus wajib zakat, tetapi banyak tanggungannya. Mungkin dia mengumpulkan anak-anak yatim, jadi banyak yang harus dibayarnya. Jadi setelah keluar dari kebutuhan pokoknya itu tadi, itulah yang wajib dizakati ya, lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian bebas dari hutang, tidak ada hutangnya ya. Jangan nanti hartanya sampai triliunan, hutangnya juga triliunan. Nah, itu tidak ya. Jadi harus tidak, orang yang tidak berhutang. Banyak orang kaya memang kita lihat dia punya rumah mewah, punya mobil, hartanya banyak, hutangnya juga banyak. Nah, ini tidak kategori orang yang wajib zakat. Jadi kategori orang yang wajib zakat itu bebas dari hutang, atau hutangnya ada. Zaman sekarang itu ya biasa saja orang punya uang banyak juga ada hutang. Nah, jadi atau hutangnya itu jika dibayarkannya hutangnya itu maka masih berlebih, masih sampai mencapai nisab untuk dizakati dari hartanya tersebut. Karena memang sudah menjadi tradisi ya, hutang ada, harta banyak. Nah, begitu ya. Udah jadi tradisi sekarang ini seperti itu sebagai seorang pengusaha ya. Sebagai seorang pengusaha biasa seperti itu. Utang juga ada, kemudian harta juga banyak, itu biasa zaman sekarang. Itu ya dihitung. Tidak lebih besar hutang daripada hartanya, atau bisa dikalkulasikan. Kemudian berlaku setahun. Jadi hitungannya itu selama setahun. Dihitunglah berapa harta selama setahun. Harta yang berkembang itu dihitung selama setahun. Sudah pas setahun sampai nisabnya baru dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat itu dihitung per tahun ya. Tahun ini keluar, tahun depan keluar. Jadi setiap tahun dihitung dari hartanya. Jadi tidak monoton ya. Bisa jadi tahun ini lebih sedikit dan tahun depan lebih banyak. Jadi setiap tahun itu dihitung ya, dihitung tetap ya. Nah, tadi kita bicara tentang rukun ya, syarat ya. Ini kita adapun yang termasuk dari rukun zakat itu yaitu
pelepasan atau mengeluarkan hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Itu di pelepasan yang mengeluarkan hak milik tersebut. Kemudian penyerahan sebagian harta tersebut kepada orang yang mempunyai harta, kepada orang yang bertugas yang mengurusi jamil zakat, atau langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi boleh ya, boleh kepada amil kita serahkan mereka menghitung. Kalau kita mampu juga boleh kita sendiri menghitung dan kita kemudian kita langsung menyerahkan kepada yang berhak menerima zakat. Kemudian penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai pemilik ya. Nah, jadi kalau sudah kita serahkan menjadi milik penerima zakat tersebut. Baik ya. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Kemudian apalagi ya, berapa nisabnya, apa saja yang wajib, harta apa saja yang wajib dizakatkan. Nah, gitu ya. Hari ini ada yang ingin bertanya, Nak, Habil, ada yang ingin ditanyakan untuk pembuka tentang zakat. Baik ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini sampai di sini pertemuan kita. Untuk selanjutnya diajak teman-temannya untuk mengikuti Zoom ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.